Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rina Rahmawati. Kalian dapat memanggil Bu Rina. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah pada sarapan belum? Di masa pandemi seperti sekarang, kalian harus selalu menjaga imun tubuh kalian dan jangan lupa untuk olahraga. Nah, salah satunya itu harus sarapan tepat waktu. Jadi, yang belum sarapan itu bisa sarapan dulu ya, tapi tetap harus mengikuti pembelajaran matematika ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi bentuk aljabar. Sepertinya kalian sudah pernah mendengar ya apa itu bentuk aljabar karena sudah mempelajarinya dengan buku Ji kemarin. Nah, Bu Rina hari ini akan mengulang kembali tentang materi apa itu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Bisa diikuti dengan baik ya. Nah, selanjutnya silakan simak video berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar dan unsur-unsur di dalamnya. Nah, kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual dengan tepat dan menjelaskan pengertian dan menentukan variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis dengan tepat. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu bidang matematika yang melibatkan simbol dan huruf untuk menyelesaikan masalah. Siapakah tokoh yang menemukan aljabar pertama kali? Tokoh yang menemukan aljabar pertama kali adalah Al-Khwarizmi yang berasal dari Persia dan menemukan aljabar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Materi pertama, mengenal bentuk aljabar. Kalian dapat membuka pada buku yang telah Ibu kirim, buku paket yang telah Ibu kirim ya. Ada bagian materi aljabar. Bisa dibaca percakapannya antara Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat dua orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda, di mana Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Kita dapat menuliskan banyaknya buku yang dibeli Pak Thohir dalam bentuk aljabar. Nah, langkah pertama kali adalah kita misalkan satu kardus buku adalah X. Di sini terdapat dua kardus buku, jadi diperoleh X ditambah X sama dengan 2X ditambah 3 buku. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3. Kemudian kita juga dapat menuliskan buku yang dibeli Pak Erik dalam bentuk aljabar, yaitu Pak Erik membeli 5 buku. Maka bentuk aljabarnya adalah 5. Ayo amati. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah lain. Coba kita amati tabel berikut ini. Pada tabel ini, baris nomor 1, terdapat 2 gambar bola, maka bentuk aljabarnya dapat kita tulis 2 dengan keterangan 2 bola. Kemudian
pada gambar nomor 2 terdapat satu kotak, di mana satu kotak ini terdapat beberapa bola. Kita dapat menuliskan bentuk aljabarnya yaitu X, karena kita misalkan satu kotak bola ini adalah X. Kemudian gambar nomor 3 terdapat dua kotak, di mana tadi kita sudah misalkan satu kotak adalah X, jadi dua kotak adalah X ditambah X, diperoleh 2X. Kemudian gambar nomor 4 dengan cara serupa, terdapat dua kotak yaitu 2X ditambah 4 bola ditambah 4. Selanjutnya gambar nomor 5 terdapat dua kotak bola, satu tabung dan 4 bola. Tadi kita sudah memisalkan dua kotak bola yaitu X, terdapat dua kotak yaitu 2X. Kemudian satu tabung kita misalkan dengan Y, jadi diperoleh 2X ditambah Y ditambah 4 bola. Kemudian gambar nomor 6 terdapat dua kotak dan 3 buah tabung dan 6 bola. Dapat kita peroleh bentuk aljabarnya 2X ditambah 3Y ditambah 6. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Kalau semisal masih ada yang belum paham, bisa mengulangi video ini. Pada kegiatan pengamatan, kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2X, 2X, dan seterusnya. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Jadi suku itu bentuk-bentuk pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyak suku. Di sini 2X dan 2X disebut dengan suku 1 atau monomial. Kemudian 2X ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Kemudian 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Pada bentuk 2X plus 4, di mana bilangan 2 disebut dengan koefisien dan X disebut dengan variabel, sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Ayo amati. Di sini disediakan bentuk aljabar 2X ditambah 4. Nah, dapat kita cari suku yang pertama adalah 2X. Kemudian suku yang kedua adalah 4. Jadi pada bentuk aljabar 2X ditambah 4 ini terdapat dua suku. Ayo kita tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya, di mana 2 ini adalah koefisien, sedangkan X ini adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Contoh selanjutnya yaitu terdapat bentuk aljabar 4X ditambah 3Y ditambah 8. Kita cari variabel, di mana X merupakan variabel dan Y juga merupakan variabel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya variabel dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Yang selanjutnya adalah koefisien. Di sini masih terdapat bentuk aljabar yang sama yaitu 4X ditambah 3Y ditambah 8. Kita akan mencari koefisien dari bentuk aljabar ini. Nah, 4 adalah koefisien, 3 juga merupakan koefisien. Dapat dilihat ya bahwa koefisien 4 ini menempel pada X dan 3 ini menempel pada Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Kemudian konstanta dengan bentuk aljabar yang sama, 4X ditambah 3Y ditambah 8. Nah, 8 ini merupakan konstanta. Jadi
dapat disimpulkan bahwa konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Seperti slide sebelumnya ya, koefisien adalah bilangan yang menempel pada variabel. Kemudian konstanta itu kebalikannya, jadi konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu seperti jumlah anak-anak, dia itu tidak memiliki pasangan sendiri. Nah, coba lihat contoh berikut ini. Sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. Langkah pertama adalah kelompokkan suku-suku sejenis. Nah, 2x ditambah 3y ditambah 4x min 5y sama dengan 2x ditambah 4x ditambah 3y dikurangi 5x sama dengan 2 ditambah 4x ditambah 3 dikurangi 5y. Diperoleh 6x dikurangi 2y. Ingat, suku-suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Dapat disimpulkan bahwa variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Kemudian koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Sedangkan suku adalah bentuk-bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Dan yang terakhir adalah suku-suku yang sejenis. Nah, bisa diingat-ingat, suku-suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah paham? Apabila ada yang masih bingung, bisa ditanyakan melalui grup WA atau Google Classroom, atau bisa langsung japri ke WA Bu Rina. Nah, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, dan ingat, jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting, dan jika diharuskan untuk keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.